Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Kombatan Tani pada kesempatan hari ini 26 Juni 2024. Oke teman-teman, buat teman-teman yang selalu setia mengikuti dan mendukung, mensupport channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan diberikan rezeki yang barokah. Dan ilmu yang saya bagikan semoga diperhatikan, dipraktekkan, semoga bisa memberikan keberhasilan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini teman-teman ya, ini buah kedua teman-teman ya. Jadi tidak semua orang bisa ya berbudidaya cabai itu sampai lolos buah kedua menjadi merah ya. Biasanya kebanyakan orang kan buah pertama aja sudah panen 2-3 kali langsung hijau ya, karena dia nggak mampu mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada pada buah tanamannya atau tanaman itu sendiri ya. Ini teman-teman ya, ini kemarin tuh resiko sangat rentan karena kekurangan air sehingga tanaman ini banyak yang mati. Jadi gini teman-teman, ini bukti ya teman-teman ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar teori, ini praktek ya. Ini nyata tuh teman-teman ya. Ini menyala teman-teman. Jadi konsepnya akan saya bagikan bagaimana supaya tanaman kita itu mampu bertahan di fase buah kedua ya, dengan kondisi sehat dan mampu untuk memanen dalam posisi buah merah ya. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang baru berkunjung atau baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa jika bermanfaat dukung channel saya dengan subscribe dan bagikan pada yang lain agar orang lain juga bisa menikmati apa yang saya sampaikan ya. Jadi gini teman-teman ya, ini konsep saya ya. Saya selalu mengatakan bahwa teori yang saya sampaikan atau teori yang saya bagikan ini bukan teori ya, tapi praktek yang saya lakukan ini bukan sekedar cerita, bukan sekedar berbagi konten atau berbagi pengalaman yang tidak ada buktinya ya. Walaupun nggak saya pungkiri bahwa pasti ada namanya kita punya pendapat, kita punya pemahaman itu bertentangan dengan atau tidak sepaham dengan orang lain ya. Tapi bagi saya itu sebuah hal yang manusiawi. Tapi bagi saya bahwa apa yang saya terapkan, apa yang saya praktekkan ini bermanfaat dan nyata terbukti bahwa ini menghasilkan. Jadi gini teman-teman ya, untuk konsepnya ya, kita berbicara masalah pemahaman ya. Jadi untuk cabai teman-teman ya, kuncinya kalau saya pertama jangan berikan pupuk yang berlebihan ya. Dari awal kita gunakan itu jangan berlebihan, sesuai dengan rekomendasi saya atau sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan bahwa cabai itu tidak perlu tidak perlu terlalu banyak pupuk atau terlalu banyak macam-macam aplikasinya ya, karena pada intinya kebutuhannya cukup standarnya aja, cukup rata aja, sehingga tanaman itu tidak terlalu subur, luasnya pendek-pendek, buahnya pun banyak. Kayak begini teman-teman ya, ini kan ruasnya nggak terlalu panjang ya, dia pendek nih, hanya setengah jari teman-teman ya. Nah ini tempo hari teman-teman ini sempat ada yang kena antraknosa nih ya, tapi alhamdulillah ya, sekali aplikasi itu berhenti ya, dan ini sudah tidak menular lagi, semuanya sudah bisa matang dengan sempurna ya. Jadi teman-teman ya, pertama itu kita berikan pemupukan atau pola pemupukan kita itu jangan terlalu berlebihan. Apapun baik NP maupun K-nya ya, terutama N ya. Dengan kita memberikan nutrisi atau aplikasi bahan-bahan yang cenderung menimbulkan kesuburan sehingga tanaman itu terlalu subur, itu akan berisiko sekali. Kedua, jangan berikan fungisida atau insektisida atau perlakuan aplikasi yang bersifat pestisida itu jangan berikan ketika tidak ada serangan, sehingga ketika terjadi serangan, ketika terjadi permasalahan itu sekali aplikasi kita mampu untuk mengendalikannya. Jadi poin yang terpenting teman-teman ya, ketika kita mengaplikasikan sebuah nutrisi atau pestisida itu aplikasikan secara tepat guna ya. Jadi jangan diberikan
secara berlebihan. Jadi seringkali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa usahakan ketika kita melakukan tanaman melakukan perawatan terhadap tanaman itu jangan berikan nutrisi atau aplikasi yang berlebihan ya, terutama yang menimbulkan kesuburan yang berlebih ya. Itu berbahaya teman-teman. Ini buah kedua, bisa lihat kan, ada buktinya bahwa ini adalah buah kedua dan ini nyata bisa petik merah. Ini udah metik ketujuh kali teman-teman. 7 apa 8 lupa saya. Jadi poin pentingnya teman-teman, ketika teman-teman ingin menanam cabai dan berharap mampu memberikan hasil di buah kedua dengan petik merah seperti ini langkahnya yang pertama, jangan berikan pupuk yang berlebihan. Artinya usahakan tanaman itu jangan terlalu subur. Jangan Anda senang atau bangga dengan tanaman Anda yang subur ketika dia masih kecil, dia belum memasak, buahnya belum masak, tanaman Anda kok sudah subur. Itu jangan bangga di situ ya, itu berbahaya. Jadi metode saya itu selalu menggunakan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menghemat, tapi tujuannya kita menghasilkan produksi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ini teman-teman ya, saya karena mungkin saya kurang sekolah ya, jadi saya kurang bisa memberikan penjelasan, kurang bisa memberikan pemahaman bagaimana caranya menceritakan atau menjelaskan, menjabarkan apa yang saya praktekkan. Jadi intinya gini teman-teman, seandainya teman-teman ini ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kapasitas yang saya bisa, akan saya berikan jawabannya. Bagi saya keterbukaan dan kejujuran berbagi ilmu adalah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi berbagi ilmu itu bagi saya adalah sesuatu hal yang paling membanggakan, apalagi saya bisa menciptakan sebuah keilmuan di mana apa yang saya bagikan itu bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang merasa ingin atau belum jelas, ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, akan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.